Saudara sekalian, Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, baik dalam perilaku maupun tutur kata beliau. Maka Muslim akhir zaman dikasih satu ajaran yang ajaran ini penutup ajaran-ajaran Islam yang Allah sampaikan kepada para nabi, para rasul. Itu juga penyempurna ajaran Islam sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, maka pilihan-pilihan Allah ini harus kita jaga. Pilihan-pilihan Allah harus kita rawat. Di antara pilihan-pilihan itu yang dibahasakan dalam bentuk amanah, yaitu amanah akal. Jadi akal ini amanah dari Allah yang harus digunakan untuk lebih mengenal, memperkuat iman. Sebab ahli neraka itu menegaskan di dalam neraka dengan bentuk penyesalan. Kalau purna nasma, andaikan saya dulu serius mendengar apa yang didengar pesan-pesan Allah yang disampaikan para nabi. Kalau muslim sebelum kita, umat muslim sama yang bisa, ya ini. Andaikan kami dulu mendengar serius pesan-pesan dalam Injil sebelumnya Taurat. Andaikan dulu saya serius mendengar Taurat. Aunak ilu baru dan kami mencerna dengan akal. Jadi akal ini dikasih kebebasan untuk mencerna. Sebab orang kafir itu menghalangi diri dari apa? Mencerna wahyu yang disampaikan para nabi. Oleh sebut kafaro itu menutupi, bisa menutup diri atau menutup orang lain dari akses mempelajari, mendengar pesan-pesan. Jadi aunaki makunna tidaklah kami ini min bisa termasuk penghuni neraka. Jadi makanya awal wahyu yang turun itu perintah untuk kegiatan apa? Apa yang dibaca? Nabi sudah membaca keadaan suasana sehingga beliau sampai mengasingkan diri supaya apa? Yang dibaca itu memang benar-benar layak dibaca. Suasana pada Rasulullah waktu hidup ini kan kebenaran itu kan dimaknai, kebenaran yang ditafsiri oleh para penguasa. Tafsir yang tidak sesuai dengan kehendak penguasa, maka tafsir itu salah dan baik. Berarti apa? Kekuatan yang memang digunakan menganalisa sebuah kebenaran, bukan benar itu sendiri. Sehingga beliau tahan nata itu menyendiri untuk merenung. Rasulullah membawa bekal makanan, membawa bekal minuman. Kalau habis pulang lagi ke buah khirah. Itu bimbingan Allah secara batin pada Nabi. Makanya Nabi Ibrahim kan mengalami ketika merenungkan alam ini muncul tenggelam. Masa saya menaruh harapan kepada yang muncul tenggelam, di mana adanya itu tidak konstan, dipegangi ternyata apa berubah. Sesama manusia atau sesama kita kan gitu. Ditolak ternyata hianat. Tidak dituruti ternyata apa? Itu memang kebenaran. Makanya sampai pada kesimpulan inilah uhibbul afidin. Aku tidak suka menaruh kepercayaan sesuatu yang muncul tenggelam. Gitu ya. Dan Allah mengatakan tilka hujjatuna.
Itulah alasan kuat ya yang kami berikan kepada Ibrahim ala qaumi untuk membantah teori-teori yang ditawarkan oleh kaumnya. Kaum kan orang banyak. Jadi ya. Waktu itu apa yang ditawarkan? Kebenaran yang dimaknai oleh penguasa. Dalam hal ini Namrud. Ya, biasanya penguasa itu kan ada kegiatan merekayasa hukum, mempermainkan hukum. Kenapa bisa dipermainkan? Karena ya memang hukumnya main-main. Jadi makanya Nabi Ibrahim, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim, dalam surat Al-Baqarah. Tidakkah kau analisa, kau amati, ini ya, ilal ladzi hajja Ibrahim, kepada orang-orang yang mendebat Ibrahim, mengajukan argumentasi penolakan. Ya, kalau memang standar itu saya bisa memilih. Kalau bisa hukum itu saya bisa pilih. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Allah pengatur saya itu punya hak menghidupkan dan mematikan. Loh, kalau itu saya bisa ya. Ada dua terdakwa sama-sama ya, mendapatkan hukuman mati. Satu dikasih gerasi, selamat, tidak mati kan, dan dieksekusi mati. Sedangkan yang satu lagi terdakwa ini gerasinya ditolak. Anak aku bisa loh. Dengan hukum ini punya kekuatan daya membebaskan seseorang dari maut, dan ini ngasih kebebasan untuk hidup. Itu kan berlogikanya kan gitu. Jadi ya, kalau memang itu saya bisa menghidupi kamu tanpa hukum Allah. Kami bisa mengecek kekuasaan kamu, mempersempit ruang gerak kamu kalau kamu tidak tulis saya. Itu kan dipakai sampai hari ini. Gitu ya. Lalu Nabi Ibrahim diiring. Fa innallaha ya qala Ibrahim fa innallah. Ibrahim menegaskan sesungguhnya Allah. Itu ya. Ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Menerbitkan matahari dari arah timur dan menenggelamkan di barat. Itu kan hukum juga. Itu artinya apa? Hukum itu harus ada sebuah ketetapan. Tidak bisa dipermainkan. Kenapa? Undang-undangnya permainan. Fabuitan ladzi kafar. Coba terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Terbuka ini. Tidak punya hujah apapun untuk melawan bahwa hukum itu bukan sekedar mengatur manusia. Semesta raya itu ada undang-undang Allah. Kalau bergeser tidak bisa. Tapi di minal maghrib. Coba kalau memang kamu penguasa yang sejati, bukan permainan dan main-main, itu hukumnya datangkan dari barat. Langsung kelakap itu. Fabuitan ladzi kafar itu terbungkam tidak bisa. Tidak punya alasan. Nah, ini kan merasa dipermalukan kan? Karena merasa dipermalukan dibakar Nabi Ibrahim. Ini ya. Kenapa? Ternyata yang memang lemah hujah, argumentasi logis, dan itu tidak logis. Tapi coba dipaksakan untuk apa masuk dalam akal kesadaran manusia, tapi itu berarti tidak bisa. Maka dibakar Nabi Ibrahim. Memang benar. Kalau api itu yang membakar, daya api itu mandiri. Jadi api punya daya dan itu mandiri pada api, dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Dibakar. Apa yang terjadi? Alam ini tidak berkutik. Kenapa? Alam ini ada daya. Daya ini kalau diambil, dia tidak berkutik alamnya, tetap berkobar tapi tidak panas. Sama dengan ketika air yang dilewati Nabi Musa. Ini kan punya daya untuk menenggelamkan berat jenis barang itu. Tapi ini air larut, bukan di kolom. Siapa yang menggerakkan air untuk terbelah? Seperti bongkahan gunung. Tapi siapa pula yang memerintahkan api untuk kembali menyatu saat yang melewati itu musuhnya Allah. Ini kan alam ini kan. Jadi dalam ajaran Quran, sebab akibat itu tidak mandiri. Itu ya. Ada ya yang menggerakkan sebab. Siapa yang menggerakkan sebab? Dia yang menciptakan makhluk itu. Maka daya
daya panas diambil. Seperti hanya daya menenggelamkan diambil dari air, lalu Nabi Ibrahim muncul selamat gitu. Jadi, lalu Allah memerintahkan, ya narukuni, wahai api, kamu kan makhluk saya. Ya. Api ya narukuni jadilah. Bahkan disebut kaum itu alam. Ya, kuni jadilah kamu. Iya, biarkan dingin. Kalau dingin mati kedinginan, dingin tidak ada batas. Iya. Wassalaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim di dalam dinginmu itu. Nabi Ibrahim saat api itu reda, itu ya, saat api reda, apa kata-kata Nabi Ibrahim? Belum pernah saya rasakan ya senyaman saat aku hidup di dalam kobaran api yang disulut Namrud. Berarti apa? Ya tidak ada ini, tidak panas. Nah, ini suasana batin Muslim itu gitu. Mungkin kita dinistakan. Tapi ketenangan batin kita beda dengan yang menistakan. Kalau kita dinistakan di pihak Allah. Iya, itu kan hati ya. Orang mengatakan hatiku panas. Siapa yang panas? Yang mengeksekusi Ibrahim apa Ibrahim? Justru yang mengeksekusi Ibrahim panas. Ini masalah-masalah janji Allah pada semua ketaatan yang disediakan Allah pada diri kita yang mentaati Allah. Ini ya. Tahukah kita ini ya, sampai pada klimaksnya dibunuh. Yang cemas itu justru yang membunuh. Ya. Yang terbunuh di pihak Allah yaitu prestasi tertinggi. Coba Yahya Sinwar kemarin. Gitu ya, dengan tangannya yang utung sebelah ya, dia masih sempat melawan, melempar tongkat turunnya Israel. Hadirin rahimakumullah. Apa kata Yahya Sinwar itu dan berekam dunia sampai hari ini. Tiada hadiah yang paling mulia dalam kehidupan saya kecuali kematian yang dihadiahkan oleh musuh saya. Kalau saya boleh milih, jangan sampai saya mati kena corona. Mati karena apa? Tekanan jantung saya. Ya, kalau saya boleh milih, mati saya ini ditembak apa? F-15. Ini ya. Hadirin seorang bagi Zionis disiarkan berita ini. Dikira apa? Itu sebuah prestasi, malah tercemooh pada masyarakat yang berakal sehat di dunia hari ini. Nah, disitulah hati itu semacam itu. Ini ya. Makanya Nabi Ibrahim ketika selamat belum pernah saya rasakan sebuah kenyamanan hidup seperti saya hidup di dalam kobaran api yang disulut Namrud itu. Dan ini disediakan oleh Allah dalam Islam. Ini ya. Orang-orang yang mengeksekusi Nabi Ibrahim justru cemas. Orang-orang yang memerangi orang-orang Muslim yang berpihak kepada kebenaran Allah itu orang yang paling sedih hidupnya. Coba kan tidak ditampakkan kan ya, tidak ditampakkan seperti hanya kita tidak bisa dijelaskan suasana hati orang-orang yang bahagia di pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya di sini hadirin rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Tidak ada orang tidak percaya juga ya. Orang musyrik itu percaya Allah, orang musyrik itu tujuannya Allah. Tapi yang dipertikaikan sampai hari ini bukan tujuan Allahnya. Ini ya. Standar kebenarannya tadi, saya bisa sampai kepada Allah tanpa Islam. Saya bisa mencapai prestasi kebaikan tanpa Islam. Yang penting kan baik. Maka disihir ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang sudah percaya. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi wan Nasara dan Nasara wasabiin, orang-orang yang meninggalkan agama kaumnya. Man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihah. Yang penting percaya kepada Allah dan berbuat baik. Falahum ajrun inda rabbihim, bagi mereka ya ganti upah mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan ditimpa perasaan takut dan sedih. Ini kan bahaya tafsir semacam itu. Sebab innal ladzina amanu, ya, orang-orang yang sudah percaya dengan standar Taurat, standar Injil, ya, wal ladzina hadu, dan orang-orang yang jadi Yahudi. Ini
disebut bukan Yahudian ya. Orang-orang yang berproses jadi Yahudi. Berarti apa? Murtad dari agama leluhur yang sudah diimani sebelumnya. Hati itu fi'il. Bukan Yahudian atau Yahudiyun, bukan. Hati itu jadi Yahudi. Pertanyaannya gini, apakah kita bisa keluar Islam? Bisa. Ya. Iman kepada Allah tapi sudah keluar Islam. Sebab iman kepada Allah itu konsekuensinya harus percaya apa yang Allah berikan. Ya dia, Yahudi tidak percaya Nabi Isa, Yahudi tidak percaya ya Nabi Muhammad, Nasoro percaya Musa, Nasoro percaya Nabi Isa, tidak percaya Rasulullah Muhammad. Ini kan tidak sesuai dengan standar. Coba cari agama yang mempercayai seluruh nabi dan kitab-kitab yang dibawa itu termasuk prinsip iman. Cari agama ini. Tidak ada kan? Jadi jangan dipendal ini agama pluralisme hari ini memanipulasi Al-Quran. Jadi tujuan Allah itu harus menurut Islam. Islam akhir zaman itu Al-Quran. Pembimbingnya Rasulullah. Islam sebelumnya Injil, pembimbingnya Nabi Isa. Islam sebelumnya Taurat, pembimbingnya Nabi Musa dan nabi-nabi Bani Israel. Sampai Bani Israel, nabi Bani Israel terakhir itu Nabi Isa alaihissalam. Ini ya, di sini ada nabi-nabi ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang sudah percaya. Ya. Irka'u rukuklah kamu. Ya. Apa maknanya? Menghormati Allah di dalam sholat. Wasjudu sujud penghormatan lahir batin. Wa'budu rabbakum ibadahi pengatur. Ini ya. Allah kan pengatur. Ketika Allah sebagai tujuan, Allah punya aturan, cara menuju tujuan. Cara menuju tujuan itu namanya Islam. Ini ya, tidak bisa diganti. Sebelumnya kan gitu. Ya ahlal kitab lima tuhajju Nabi Ibrahim. Ahli kitab kenapa sih kamu berdebat tentang Ibrahim? Bahwa Ibrahim itu leluhur agama kamu, bapak agama kamu. Nasoro, kenapa kamu berdebat tentang Ibrahim bahwa Ibrahim itu leluhur agama kamu? Ini wa ma'unzalatit Taurat wal Injil illa min ba'di, padahal Taurat Injil tidak diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Karena masuk akal kan ya. Taurat Injil baru setelah Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak membawa Taurat, tidak membawa Injil, tapi membawa Islam dengan ketentuan kepatuhan kepada Allah. Maka inna aulan nas bi Ibrahim alladzina tabau wa hadzal nabi walladzina amanu. Orang yang lebih berhak mengakui Ibrahim sebagai bapak agamanya, sebagai leluhur agamanya itu lalladzina tabau, orang-orang yang mengikuti jejak Ibrahim. Ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mengimani, mempercayai apa yang dipercayai, konsekuensi Allah sebagai tujuan, Islam sebagai cara. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, termasuk kita ini punya leluhur bapak agama. Itu nanti pertanyaan kubur ya. Jangan keliru. Ya, bukan bapak agama, bukan bapak bangsa, bapak negara. Ya, bukan ondung father, bukan. Tapi apa? Bapak agama, pertanyaan kubur, wa ma'abuka. Siapa bapakmu? Ibrahim. Wa man nabiyuka Muhammad, periode Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kiblatuka, kiblat arah nomor 1 Ka'bah. Ini ya, tidak bisa diganti ini. Sebab nanti jangankan negara, bumi ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardh. Ingat pada saat bumi diganti dengan hamparan lain. Indonesia gak ono. Pemimpin-pemimpin raja-raja dunia tidak ada. Yang ditanya bukan rajamu, bapak agamamu, siapa itu? Ibrahim. Ini ya. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana. Ibrahim itu bukan penganut Yahudi, apalagi membawa agama Yahudi. Ibrahim itu bukan penganut Nasoro, apalagi beragama Nasoro. Itu agama bid'ah itu. Tidak ada dalam ajaran agama Islam Allah menurunkan agama di luar Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya. Jadi
Walakin kana hanifan musliman. Akan tetapi dia itu hanif. Makanya hanif itu orang yang hatinya condong kepada Allah, masa depan akhirat, jalannya Islam. Mekah maka mengaku juga. Loh Ibrahim itu leluhur kami. Buktinya apa? Kami yang merawat Ka'bah, kami yang melayani ibadah haji. Ini ya, ini menunjukkan apa? Kan? Bahwa kamilah anak cucu Ibrahim. Wa makanan minal musyrikin, dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Hadirin rahimakumullah, maka wa'budu rabbakum. Ibadahi, patuhi, pengatur kami. Ini wa'anul khairah, dan lakukan kebaikan. Ini ya, khairah itu kan yang terbaik. Jawab pertanyaan, adakah yang terbaik melebihi pilihan Allah? Ini ya, tidak ada yang terbaik. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah sedang memilih Adam dengan diberi jalan hidup Islam, masa depan akhirat, tujuan Allah. Wa Nuhan, Allah milih Nuh. Jadi kita dipilihkan terbaik ya. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, keluarga Imran alal alamin, seluruh alam. Ini ya, siapa yang menciptakan alam? Allah. Yang memilih pilihan terbaik Allah. Kita diberikan menjadi orang Muslim dengan standar Islam. Tujuan Allah masa depan akhirat, cara jalan yang ditempuh menuju akhirat itu Islam. Yang setiap saat itu kita minta dalam sholat. Jangan lupa itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ya, berapa kali? 15, 17 kali. Coba 17 kali loh ya. Kita doa. Tidak ada doa yang paling banyak yang diungkapkan seorang muslim di hadapan Allah kecuali ihdinas siratal mustaqim. Ini ya. Makanya sekarang murtad itu banyak sekali. Orang murtad tidak mesti tindakan. Orang murtad hari ini ada gagasan agama internasional. Dan itu menjadi model tren agama hari ini. Yang penting tujuannya Allah. Cara menuju Allah tidak mesti Islam. Kalau kamu mengaku paling benar itu sumber konflik. Hadirin rahimakumullah. Jadi agama itu sumber konflik. Yang menggagas pluralisme agama itu perang hari ini. Siapa mereka itu perang? Nah, kalau memang gagasan ide pluralisme agama itu sebagai konsep kebenaran, mereka tidak bertikai. Coba yang bertikai siapa? Muslim kan? Tidak, itu bukti komplit. Batil gagasan semacam itu. Jadi kembali kepada ini. Wa'alul khairah. Lakukan pilihan terbaik dari Allah. Bukan kebaikan ini bebas milih, bukan. Makanya dulu saya sampaikan ya, coba di dalam surat Al-Qasas. Jadi wa'alul khairah tidak bebas nilai, yang penting api. Lu harus benar. Ya. Surat Al-Qasas. Nah ini. Warabbuka yahluku ma yasha'u wa yakhtar 16. Dan pengatur, kenapa kok disebut pengatur? Rabbul Alamin, pengatur alam. Sebab orang-orang musyrik itu tujuannya Allah, tidak pakai aturan Allah. Jadi kalau masalah tujuan Allah dalam kehidupan itu sudah final, sudah selesai. Yang dipertikaikan sepanjang sejarah Nabi dan para penentangnya, itu cara menuju Allah. Itu yang dipertikaikan dari. Yakhluqu ma yasha'u, mencipta apapun yang Allah kehendaki. Ini ya, sebab contohnya sebelum kita bisa disebut manusia disebut apa? Karena apa ya? Apa deh? Tapi manusia itu apa? Dikenapakan, maka disebut man. Siapa kamu? Ini ya, coba kalau ada orang yang buka siapa kamu? Kan itu kan? Jadi eksistensinya bukan sekedar ada, tapi ada nanti dikenapakan. Kenapa kamu melakukan? Kenapa tidak melakukan? Itu kan butuh standar aturan. Ini makanya wayahtar, karena kami nanti dikenapakan wayahtar dan Allah memilih. Ya, hadirin dari bahan saja, coba kalau kita alam materi, ideologi materialisme, coba sperma manusia dipanaskan.
ya, ditangkap, jadi belerang ya. Coba, ini spermanya sapi, coba dibakar jadi belerang, kita sama. Ya, siapa jadi belerang karbon jadi menungso itu? Masa nggak yakin ya? Materinya sama ya. Siapa yang ngawal itu? Rob itu Allah. Jadi kita ini bukan ada dari tidak ada, bukan itu saja. Jadi bingung. Coba kalau ada, coba terangkan. Asal kamu dari mana? Oh, asalnya tidak ada. Ada. Itu sebetulnya tidak menjawab masalah. Itu menipu kita. Kenapa tidak dikembalikan? Harus ada yang mengadakan. Yang ada yang mengadakan itu tidak diadakan oleh siapapun. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut kausa prima. Adanya itu penyebab segala yang ada. Coba kan sekarang kan ini ya. Hukum sebab akibat. Oh, ternyata dari mana? Ya dari sebab. Ya, terus mana sebab? Itu sedang tidak menjawab. Kita ini bodoh orang-orang sebenarnya. Maka harus sampai pada titik pengakuan ada yang mengadakan. Hukum ada tiada itu tadi. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang awal tanpa yang mengawali, akhir tanpa yang mengakhiri. Dia yang lahir, dia pula yang batin. Bukan makhluk itu. Ini ya. Nah, kembali kepada ini. Wayaktar, dan Allah memilih. Ya. Asalnya apa? Sekarang ini, sapi namanya. Dikenapakan enggak? Enggak. Sapi kawin, anaknya sendiri tidak ada apa-apa. Ada untuk ada. Tapi bukan ada untuk dikenapakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini mulia dimuliakan. Asalnya apa? Dijadikan siapa? Untuk apa? Ditanya kenapa? Kenapa tidak semacam? Maka kalau mulia itu ada bagi mereka pilihan. Karena Allah sudah memilihkan. Mana yang layak kamu jalani perintah. Mana yang layak kamu tidak jalani. Kenapa? Kalau kamu menjalani itu jadi binatang kamu. Apa itu? Larangannya. Enggak percaya atau ngomong. Ini ya. Masya Allah. Maka Allahumul khiyara, tiada bagi mereka pilihan. Subhanallah, maha suci Allah wa ta'ala. Ma'luhur amma yusikun. Dari apapun yang mereka sertakan kepada Allah, yang mereka sejajarkan dengan Allah. Padahal orang musyrik tidak pernah mensejajarkan Allah itu sebagai tujuan. Allah sebagai pencipta sudah mari, sudah selesai. Tapi yang disertakan orang-orang yang memusyrikkan Allah itu cara hidup gitu ya. Islam tanpa Islam ya iso. Larangan tak mesti ke langit. Saya bisa bikin larangan. Perintah tak mesti ke langit. Kita bisa membuat perintah. Dan itu sampai kepada Allah tidak bisa. Ya kembali kepada itu. Jadi wa'amul khairu, lakukan kebaikan yang sudah Allah pilihkan tadi. La'allakum tuflihun, supaya kamu bahagia. Kamu tidak ingin sengsara kan? Masa manusia melakukan ingin sengsara? Tidak ingin sengsara. Kenapa manusia tidak melakukan? Karena tidak ingin sengsara juga. Salah itu namanya bahagia. Tercapai tujuan, terhindar dari yang ditakutkan. Ini, di sini Allah menegaskan itu. Kemudian wilayah kita mana? Wewenang kita mana? Bukan wewenang bikin standar pilihan. Kita hanya memilih yang dipilihkan. Dan di sanalah kita bersungguh-sungguh. Makanya wajah itu fillahi, bersungguh-sungguhlah di pihak Allah. Kita sudah dikasih jalan Islam, tujuan Allah, masa depan akhirat, dunia ini singkat. Ini ya. Dunia kan singkat, kita hanya mengenal waktu berapa? Kalau tahun 12 bulan. Kalau bulan berapa? 28 sampai 30. Waktu berapa? 24 jam. 1 minggu 7 hari, bulan 30 hari. Detik berapa detik? 60 detik 1 menit. Nanti itu ada kehidupan yang tidak ada hitungan itu. Yang kalau Allah pahamkan ya. Wa innal yawma inda rabbika ka'sanatin mimma ta'uddu. Sehari di akhirat itu 1000 tahun. Itu kalau dikonversikan dengan waktu ini. Pertanyaannya gini.
Apakah bukan sebuah kehormatan ketika kita dijadikan muslim? Dikasih masa depan akhirat, dikasih tujuan Allah, dikasih cara hidup terbaik, itu pilihan Allah. Lu kok milih dia nih, tak nemu gitu. Ya, Masya Allah, kita punya tujuan Allah. Merebuka itu pertanyaan kubur, siapa pengaturmu? Allah. Wama nabiuka, siapa nabi pembimbingmu? Muhammad bin Nabi. Ya. Lalu apa pemersatu? Di mana? Al-Ka'bah kiblat arah pemersatuan. Ya. Ayo coba, orang yang kiblatnya Uni Soviet, ya tidak tahu. Ya kemarin bunda berapa? Apa mana saya? Tidak ada pilihan. Ini pilihan terbaik sebetulnya. Kok kita tidak sadar dengan pilihan terbaik ini? Maka wajah itu fillah, sungguh-sungguh kamu di sana. Sungguh-sungguh ini. Yang penting teman menetap. Ya, sampai di dalam kitab hikam, sampai saya hafal itu. Intuk simberna kali ajli wasihi. Kalau kamu belum bisa memperbaiki sangka baikmu kepada Allah, karena Allah itu punya sifat baik. Jadikan muslim. Ini ya, dipilihkan agama terbaik, kasih jalan terbaik, tujuan terbaik Allah, masa depan terbaik. Allah itu Rahman Rahim ya. Kalau kamu belum bisa membangun sangka baik kepada Allah, karena apa? Sifat baiknya Allah, fahassin bernaka, ya, bihusni mu'amalatihi fika. Maka sangka baiklah, Allah itu sudah berbuat terbaik untuk kita. Kalau tadi dari apa dijadikan siapa? Ya, kalau binatang itu apa? Tapi manusia itu asalnya kita apa? Dikenapakan, maka dijadikan manusia. Ya, dikasih larangan, dikasih perintah, dikasih keyakinan, Masya Allah. Ya, maka sangka baiklah kamu kepada Allah. Kenapa? Selama ini loh, Allah itu berbuat terbaik kepada kamu. Dikasih terbaik, ditunjukkan, diganti. Dikasih yang buruk, ditunjukkan, ini bahaya loh, jangan. Ini ya, Masya Allah. Itu kita cara mengenal Allah itu. Sekarang kan enggak. Ingin mengenal Allah lewat adab. Ono bencana baru tobat nasional. Orang muslim itu sholatnya tobat. Ini ya. Maka fahal awwadaka illa hasanah. Bukankah Allah selama ini membiasakan baik kepada kamu? Jadi setiap hari Allah membiasakan kebaikan. Fanaska ilaika illa hasanah. Bukankah Allah mengguyur kepada kamu kebaikan-kebaikan setiap hari? Itu nikmat-nikmat semuanya itu. Masya Allah, jadi menungso nikmat. Apa mana setelah jadi menungso dikasih iman Islam, sungguh-sungguh di jalan. Wa setabakum, dia yang memilih kamu. Milih apa? Bukan sekedar jadi orang. Ketika jadi orang dikasih pembekalan. Dikasih pembekalan tujuan mana? Akhirat, masa depan akhirat. Untuk siapa? Kita ini kembali kepada yang menciptakan kita. Dikasih jalan Islam, dikasih pembimbing nabi-nabi. Masya Allah, itu tidak ternilai begitu. Iya, buat setabakum, dialah yang memilih kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak pernah menjadikan di dalam agama itu kesulitan bagi kita. Gampang Islam. Ini ya, orang kalau dikendalikan oleh larangan setan itu paling terpuruk itu. Kenapa? Nagih. Coba turun saya telak nagih. Sampai kita hancur melot. Kenapa? Standarisasi bukan dari yang menciptakan manusia. Sehingga kayak pembekalan bukan yang menciptakan. Kita kan punya mesin ya. Minimal sepeda motor ya. Coba isi nono minyak tanah itu bisa enggak? Lu pembekalannya enggak minyak tanah kok, bensin. Bensin macam-macam. Kalau pertama kayak talet, yang subsidi. Bagian subsidi terus itu. Iya, hadirin lagi macam-macam. Coba kita perut kita saja, kalau nggak dikasih pembekalan, ayo makan apa? Masya Allah, rusak. Yang membuat manusia itu yang paling berhak memberikan pembekalan, dan pembekalan itu namanya Islam. Kemudian millata abikum Ibrahim, bapak leluhur kita itu Bung Karno, itu Karl Marx, itu Lenin. Ini ya, coba bapak-bapak bangsa.
ya millat Abi Ibrahim. Itu agama jejak, termasuk kesejarahan, perilaku, tujuan, masa depan. Ini ya, abikum, bapakmu Ibrahim. Pertanyaan kok nanti, orang-orang yang mengeluh-elukan, bukan Nabi Ibrahim, bukan jalan Isa, nggak jawab, itu jawaban dulu. Kamu nggak jawab. Semasa dengan Nabi, orang ketemu Nabi nggak bisa jawab. Kenapa? Caranya beda. Nanti Nabi diketok no. Orang gambarin. Ini ya, kalau orang kafir gak lewat proses itu. Ini orang munafik. Ini ya, orang kafir kan jelas itu. Manhajar rukun. Siapa lelaki? Mau gambarin. Qala nasu Rasulullah, faqultu Rasulullah. Orang-orang mengatakan Rasulullah, saya itu imannya taklid. Imam anut-anutan, percaya anut-anutan. Maka kita harus yakin. Ini ya, yang yakin itu yang akan menjawab dengan pas. Ini ya, kalau anut-anutan tidak bisa. Apalagi agamanya, kalau ukurnya gagal berhasil. Kalau berhasil nyebrang musuhnya Nabi melok orang. Ya, kalau gagal berpihak kepada Nabi, lari dari Nabi. Itu bukan tolak ukur kebenaran, hasil jangka pendek dunia ini. Nah, untuk bilang dari cara beragama. Wa Allah sama kumul muslimin, yang menamakan kamu orang muslim. Itu bukan dibikin kita. Kalau warga negara dibikin. Dulu kan ada Uni Soviet. Ya warga negara Federasi Soviet. Soviet buyar. KTP-nya nggak bisa. Ini padahal berbeda ya. Padahal kita nanti ada fase kubur, ada kebangkitan dari kubur, Allah semacam itu. Ini jelas ini dalam Al-Quran. Allah yang menamakan kamu muslimin. Minta belum jauh sebelum Al-Quran. Jadi aku keliru. Nasara agamanya siapa? Agamanya Nabi Isa keliru. Jawabannya ini. Ini ya, Nabi Isa pengikutnya. Ashhadu anna muslimun, saksikan kami ini muslim, bukan orang Nasoro. Ini kan, pemanut Nabi Musa, ashhadu anna muslimun, saksikan kami muslim, bukan yang muslim ini. Ini ya, kembali kepada ini. Ya, ini dulu sebelum Al-Quran wafihada, di dalam kitab itu kamu muslim. Itu yang dimaksudkan 70 umat itu. Antum tutimuna sab'ina ummatan. Kamu itu penyempurna penutup 70 umat. Yang terpisah dari 70 umat jadi yang lebih besar. Ini kan, ketika Taurat Injil turun terpisah dari Injil. Berarti apa? 71. Ketika Al-Quran turun, nggak mau melanjutkan Al-Quran jadi Nasoro 72. Dan umat saya ini tambah satu beda apa itu ideologi materialisme hari ini, termasuk pluralisme agama itu agama modern ini. Tapi itu agama kuno yang nggak ada. Itu agama yang ada ini. Jadi falsafah pluralisme itu gini, yang penting tujuannya Allah, caranya bisa beragam. Itu kan bahaya semacam ini. Kalau kita semacam itu bisa murtad. Buktinya ada loh. Ada dulu kita punya presiden. Saya ini Muslim tapi pluralis. Mana pluralis loh? Anak ayo bebas aku ngomong. Pluralisme ya. Ini hadirin rahimakumullah, maka liyakuna rasulu syahidan alaikum. Agar apa? Rasul menjadi saksi atas kamu. Masya Allah. Jadi umat Rasulullah itu nanti Rasulnya yang menyaksikan keimanan kita. Pertanyaannya gini, mungkinkah Rasulullah itu memberikan persaksian yang memberatkan, kan enggak? Yang meringankan umat. Itu ya. Watakun syuhada ala nas, dan kamu menjadi saksi atas manusia. Alur sejarahnya bodoh, tujuannya Allah, masa depan akhirat, cara nih Islam itu nanti ditanya. Bagaimana untuk mengenali identitas itu? Bagi musola, dirikan sholat, itu nomor satu. Wa atu zakat, tunaikan hak zakat. Wa tasimu billah, berpegang teguh kepada Allah. Wa maulakum, dialah Tuhan pemilik kamu, pengendali kamu, pencipta kamu, penolong kamu. Ini ya, kami maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik penolong dan sebaik-baik
pelindung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal perlindungan hukum. Seharusnya hukum itu menolong, bukan kita yang melindungi hukum menolong hukum. Seharusnya hukum itu yang menolong kita, melindungi kita. Kuat ya? Apa enggak kuat hari ini? Mana hukum yang dibela atau hukum yang membela? Hukum yang menghidupi atau hukum yang dihidupi? Ini yang hadirin rahimakumullah. Ini sudah diturunkan di dalam Al-Quran. Kita harus memelihara diri, mari bersungguh-sungguh seperti kata kemuliaan, harga diri, bukit yang tak ternilai dengan dunia seisinya kecuali apa? Dijadikan muslim, dijadikan mukmin, apalagi jadi umat Islam akhir zaman dengan pedoman Quran pembimbing yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan muslim sebelumnya itu, ya Allah, kalau boleh saya hidup, temukan aku dengan Muhammad. Waktu nama asyahidin, tetapkan aku termasuk orang-orang yang menyaksikan hadirnya Nabi akhir zaman. Nah, kita ini menjadi umat yang diingini umat sebelumnya. Kita kok tidak mengerti itu gimana? Ini ya. Saya dengar di sini saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.